Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Nur Hidayat dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi tugas studi kearifan lokal, yaitu mereview film horor yang ada di Indonesia. Di sini saya akan mereview salah satu film yang berjudul Pengabdi Setan yang pertama atau Pengabdi Setan 1. Mengisahkan seorang penyanyi wanita Marwani atau Ibu Ayu Laksmi yang sakit selama 3 tahun. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1981 akibat masalah keuangan. Ibu yang dulu terkenal sebagai penyanyi hanya dirawat oleh keluarganya, yaitu suaminya atau Bapak Bron Palarae. Juga keempat anaknya Rini, Tara, Basro, Tony atau Endi, Arfian, Bondi atau Nasar, Anus, dan Ian Muhammad Adiat. Mereka tinggal bersama nenek dari bapak, yaitu Rahma Saidah atau Eli Dilutfan, sekaligus pemilik rumah tersebut di sebuah desa yang jauh dari kota. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan mengobati ibu, bapak menggadaikan rumah tersebut karena tabungan mereka telah habis untuk mengobati sakit ibu yang tak kunjung membaik. Royalti ibu dari album lagu pun sudah tidak ada lagi. Ibu sudah tidak bisa bangun dan berbicara, sehingga untuk memanggil keluarga dan memenuhi semua kebutuhannya, ibu membunyikan lonceng. Diceritakan ibu akhirnya meninggal dunia. Bapak pergi ke kota untuk bekerja. Teror seolah-olah wujud ibu pun mulai terjadi. Ternyata sosok yang menyerupai ibu ingin mengambil anak bungsunya, yaitu Ian. Hal ini berkaitan dengan kisah masa lalu ibu dan bapak yang tidak memiliki anak, kendati sudah menikah selama 10 tahun. Keluarga ini bukan memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa, tetapi meminta kepada iblis dengan bergabung pada suatu sekte sesat di kota semasa ibu menjadi penyanyi. Setelah ibu meninggal dan sosok ibu menghantui keluarga ini, nenek yang telah sakit dan duduk di kursi roda pun meninggal masuk sumur. Hendra pun pergi ke Rusun Budiman setelah Budiman meneleponnya dan memberikan artikel yang ia tulis sebagai koreksi artikel sebelumnya. Di perjalanan pulang, seseorang membuat Hendra oleng dari motornya hingga ia terlindas truk. Jenazah Hendra pun dibawa pulang oleh warga sekitar dan Rini pun menemukan artikel yang ia bawa malam itu. Rini melihat penampakan Hendra di luar rumah sang ustadz dan ia pun nyaris ditarik keluar selagi sang ustadz memperhatikan dengan rasa takut dan menyerah karena anaknya telah meninggal akibat ikut campur dengan urusan keluarga Rini. Bapak mereka pun datang dan membawa mereka pulang dan kemudian menangis saat diberitahu bahwa ibunya telah meninggal akibat tenggelam di sumur. Saat Rini hendak mengkonfrontasi bapaknya mengenai pembicaraan orang tuanya di malam Marwani meninggal, Ian yang sedang buang air kecil dekat sumur ditarik oleh arwah nenek ke dalam sumur. Bapaknya pun menyelamatkan Ian selagi rumah mengalami poltergeist yang diakibatkan neneknya dan rumah dikepung oleh para pengabdi setan yang menebar biji saga di perkarangan rumah. Rini, Tony, bapaknya pun terkunci di lorong tangga selagi bapak memohon ampun ke ibunya dan istrinya. Setelah Bondi menyelamatkan Ian dan menggagalkan usaha nenek yang juga membuat tidak kerasukan lagi, para pengabdi setan pun pergi dan rumah pun tenang kembali. Keesokan paginya, keluarga Rini sudah siap untuk pindah ke rusun dan menunggu mobil untuk menjemput mereka, tetapi tidak ada yang menjemput mereka sampai petang. Dan sang ustadz pun datang untuk meminta maaf bahwa ia tidak bisa membantu mereka dan menemani mereka untuk menunggu mobil. Sekalian menunggu ulang tahun yang ke-7 di tengah malam. Saat tengah malam sampai, Rini pun terbangun dan mengingat artikel Budiman yang dibawa Hendra dan menceritakannya ke Tony. Selagi mereka berbincang, bapak digentayangi oleh Marwani dan Bondi menemukan Ian berbicara bahasa asing sambil melihat ke jendela. Padahal sebelumnya ia bisu.
Rini, Tony, Bondi, dan bapak mereka pun bersembunyi di kamar nenek dan akhirnya mereka tahu bahwa mayat-mayat hidup dari pemakaman telah bangkit. Dan keluarga Rini pun menemukan sang ustadz sudah wafat setelah ditusuk dan Ian berjalan ke kerumunan mayat hidup bersama Marwani. Para mayat hidup mengepung rumah dan masuk melalui pintu dapur yang kemudian ditahan oleh arwah neneknya yang ternyata menjaga mereka dengan mencoba membunuh Ian. Budiman pun sampai dan membawa keluarga Rini pergi. Setahun kemudian, keluarga Rini telah menetap di rusun dan mereka menghampiri seorang ibu tetangga yang memberikan mereka rantang makanan. Sang tetangga pun kembali ke rumahnya dan berbincang ke Batara, dan terungkaplah bahwa ia adalah Darmina. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.